Jadi dengan segala detail dan juga artikulasinya dia bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Oke, selamat datang di unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Kojiro Hyuga alias rivalnya Tsubasa Ozora. Mati aja lu. Ya, setelah kemarin kita sukses mereview Tsubasa Amami, Tsubasa Ozora maksudnya. Sekarang kita akan mereview rivalnya alias Shichelopopop, alias Kojiro Hyuga maksud gue. Ini adalah musuh bebuyutannya Tsubasa waktu dia masih SD. Ya bener kan? Iya kan? Ya pokoknya gitulah ya. Gue terakhir ngikutin waktu SD soalnya. Ya intinya gitulah, dia pokoknya pernah jadi rival berdua ini waktu masih pada sekolah. Tapi akhirnya mereka jadi rekan setim waktu di timnas kesebelasan Jepang. Jadi kita singkirin dulu Tsubasanya, sekarang kita bahas Hyuga. Oh, kira-kira seperti ini dari si Hyuga ini. Tapi supaya makin kinclong kita harus buka dulu mikanya, karena ini yang bikin buram dari packagingnya sebenarnya. Kayak nggak usah pakai ini udah lebih bagus gitu loh menurut gue. Tapi ya udahlah. Tampak depannya ke display banget si Hyuga dan juga aksesorisnya. Di sini juga ada tulisan Kapten Tsubasa. Tampak sampai kira-kira seperti ini, ada tulisan Jepang ini. Gue sebenarnya nggak ngerti ini apaan. Kojiro Hyuga bukan sih? Udahlah ya. Dan tampak belakangnya ada nomor punggungnya si Hyuga itu 10, sama kayak Tsubasa waktu di Nankatsu. Jadi karena ini edisi masih sekolah, dia masih nomor 10. Kalau di Jepang dia nomor 9. Tampak atasnya polos aja dan tampak bawahnya cuma ada tulisan. Kalian juga gak bakalan baca kalian beli. Dari kira-kira seperti itu box dari Kojiro Hyuga ini. Sekarang mari kita langsung aja unboxing dia sama-sama. Seperti biasa kita ambil dulu kunai kesayangan kita yang udah berapa hari gak ada. Kamu udah ketemu belum sih? Apa ya, belum ini mana gatel lagi baju, ya Allah. Lu lain kali yang bener dong kalau nyari. Ini udah 3 kali kita syuting gak ada kunai. Udah nanti beli yang baru. Udahlah kita unboxing pakai cara biasa aja, pakai kuku. Capek. Kangen banget selebeu. Oke, ini udah kebuka. Kita buka sama-sama 1, 2. Oh. Wangyori. Kita unboxing sama-sama. Ini dia Kojiro Hyuga. Kita buka dulu kandangnya. Oh shoot. Oh, bawahnya keren loh. Ada naga. What? Naga? Hah? Naga? Ada macan, maksudnya naga dari mana sih? Ada. Demi Allah gue nggak sengaja. Ada macan guys. Ya karena emang dia kan punya jurus tendangan macan kan. Jadi di sini gambarnya macan. Ini keren banget. Tsubasa kayaknya kemarin nggak semenarik ini. Oke, naganya udah keluar dari kandangnya. Sekarang kita keluarin Hyuga dari kandangnya. Aromanya. Ini dia Hyuganya. Ini mirip nih. Coba kalian lihat sekilas. Ini mirip sama Hyuga atau enggak menurut kalian? Komen di bawah. Menurut gua first impression kayak kurang sih. Cuma ini catnya cukup rapi karena di matanya kayak ada bayangan gitu, tuh keren banget. Cuma nggak tahu kenapa ya, menurut gua ekspresi yang ini agak kurang mirip sih. Tapi nggak tahu deh pendapat kalian gimana. Sekarang kita buka layer keduanya. Oh lala. Seperti biasa di sini kita dapat diorama rumputnya. Seperti biasa karena ini aksesorisnya banyak banget, jadi dia berlapis-lapis kayak gini. Tapi di channel gua packaging itu harus diospek. Jadi packaging adalah sahabat. Sebulan naga. Dan seperti biasa, Dashin model ini selalu ngeluarin banyak banget aksesoris seperti ini. Cuma ya kebanyakan di tangan kayak gini. Tapi ini harusnya udah lebih dari cukup buat pose-posein si Hyuga ini. Nah, untuk lihat seberapa ganteng dia kalau di pose-posein nanti, kita langsung aja ke sesi selanjutnya untuk lihat dia dalam detail lebih dekat. Let's go! Jadi ini dia tampak lebih detail dari Kojiro Hyuga. Tapi kita bahas dulu aksesorisnya guys. Seperti Tsubasa Ozora, dia juga dapat berbagai macam aksesoris. Menurut gue cukup banyak, tapi banyak di tangan. Yang pertama ada pose tangan peace kayak gini. Yang kedua ada tangannya yang kayak lagi menggenggam sesuatu kayak gini. Gue masih nggak ngerti dia megang apa yang bentuknya kayak gini. Yang ketiga ada tangannya yang lagi nunjuk buat ngupil kayak gini. Yang keempat ada tangannya yang lagi ngebuka kayak gini. Dan yang terakhir ada tangannya yang lagi ngasih jempol kayak gini. Dan bongkar pasang tangannya juga cukup mudah. Tinggal dibongkar pasang aja seperti ini. Next kita dapat 3 spare muka si Hyuga kayak gini. Yang satu mukanya kayak lagi marah tapi senyum
senyum gitu. Satunya lagi ngeden kayak gini. Dan yang terakhir mimik muka ketika nya udah keluar. Kayak gitu. Dan jujur menurut gue ini detailnya keren banget karena di atas mata ada semacam kayak bayangannya gitu. Tapi entah ya, menurut kalian dari 4 mukanya si Hyuga ini mirip atau enggak? Coba deh komen di bawah. Dan tentunya untuk bongkar pasangnya cukup mudah. Dia tinggal copot aja palanya kayak gini dan pasang lagi kayak gini. Dan menariknya, dia punya spare rambut yang naik ke atas kayak gini. Jadi kalau lu ganti kepalanya Hyuga kayak gini, ini cocok banget kalau misal lu pengen posein dia yang lebih dinamis gitu posenya. Tapi kalau dia diem kayak gini lebih mirip kayak Super Saiyan. Next kita dapat bolanya yang seukuran gundu ini. Cukup rapi dan seperti biasa ada bolongannya buat dicolokin ke titik tangannya Hyuga kayak gini. Dan sisanya kita dapat stand base-nya yang juga bisa jadi dioramanya dia. Karena ini base-nya kayak rumput gitu loh. Dan seperti biasa gagangnya ada artikulasinya kayak gini dan juga kayak gini. Nah, gagang sendiri itu ada 2. Yang panjang ini buat si Hyuganya dan yang pendek ini buat bolanya dia. Dan menariknya, kalau lu udah punya Tsubasa Daishin model, lu bisa sambungin rumputnya kayak gini. Jadi dioramanya bakalan lebih panjang kayak gini. Ini keren banget sih. Dan tak lupa juga kita dapat background-nya yaitu macan. Jujur ini background yang keren banget buat foto-foto sih. Dan sekarang kita ke bintang utamanya Kojiro Hyuga. Ya tampak pada kira-kira seperti ini. Seperti yang gue bilang tadi, kalau dia mukanya yang default, nggak tahu sih ya, agak mirip sih, cuma nggak sepenuhnya mirip gitu. Cuma ini tetap keren dan rapi sih sebenarnya. Sculpting rambutnya juga cukup rapi menurut gue. Dan seperti di animenya, dia bajunya dari kain gitu dan khas banget tangannya buntung kayak gitu. Jadi emang dia kayak pentolan gitu loh di sekolahnya. Celananya juga solid black dan juga dari kain kayak gini. Dan ini sepatunya persis banget kayak Tsubasa, cuma beda warna aja. Tampak samanya kira-kira seperti ini. Gondrong banget ya anjir, kagak dipotong sama gurunya apa ini? Kok di sekolah gue udah digrepesin ini sama guru gue. Dan seperti biasa ya, ini kelihatan banget sendinya kayak gini karena emang bajunya tangan buntung kayak gitu lagi. Jadi sendinya makin kelihatan gitu nggak sih? Jadi kayak bukan manusia beneran gitu loh. Tapi ya gimana lagi lah ya. Satunya lagi juga sama aja seperti itu. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Ya ini rambutnya gondrong bet dia makin kelihatan. Dan dia memakai nomor 10 sama seperti Tsubasa. Sumpah ini udah kayak yin and yang sih. Dan seperti yang gue bilang tadi, karena sendinya kelihatan banget, jadi ini nggak kelihatan natural sama sekali kalau dari belakang. Lihat tuh kaki manusia mana yang kayak gini coy. Apa di varises ya? Tampak baunya kira-kira seperti ini. Gue suka banget ini poolnya kayak sepatu bola beneran ya. Dan selangkangannya kira-kira seperti itu. Tampak atasnya kira-kira seperti ini. Overall so good. Tapi apakah artikulasinya sebagus itu? Kita buktikan sama-sama. Kepalanya bisa muter full kayak gini. Bisa tengleng-tengleng kayak gini. Bahkan kalau lihat tuh lehernya ikutan gerak gitu, keren banget sih. Bisa dengak atas bawah kayak gini. Bahunya bisa muter full kayak gini. Bahkan bisepnya juga bisa muter kayak gini. Sikunya bisa sejauh ini, bisa lurusin lagi. Buset ini kayak sumpah temen gue banyak banget yang tangannya kayak gini kalau nunjuk. Jadi kalau dia nunjuk ke lu, nunjuknya ke samping kayak, nah kemana lo? Lu pasti punya temen yang tangannya kayak gini. Jadi ini cukup jauh sih sebenarnya buat dilurusin. Ball join di pergelangan tangannya. Dan ini yang ditunggu-tunggu. Kita mulai sama-sama. Dia bisa bernyanyi, bergoyang. Jadi sendi di diafragmanya cukup bagus sebenarnya. Ya, digrepesin gurunya tuh. Pinggangnya bisa muter full kayak gini. Dia bisa nendang sejauh ini, bisa ke belakang sejauh itu. Karena dia sebenarnya bisa muter-muter kayak gini. Dengkulnya bisa ditekuk sejauh ini dan juga dilurusin kayak gini. Ball join di ankle-nya. Jadi dia juga bisa pivot kayak gini. Dan terakhir dia bisa ngangkang sejauh ini. Jadi dengan segala detail dan juga artikulasinya dia bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Sumpah ini ganteng banget kalau ada backgroundnya kayak gini. Jadi itu dia detail lebih dekat dari Kojiro Hyuga dari Daishin model ini. Sekarang mari kita langsung aja ke sesi selanjutnya. Let's go! Nah ini dia perbandingan ukurannya. Kalau misalnya Hyuga disandingin sama Daishin model Tsubasa, Basmo Tanjiro dan juga Woody Buntung. Sorry nih bro, lu kayaknya salah server lagi. Boleh tewas mandiri dulu gak? Iya bang, maaf bang. Nah, modelnya harganya berapa? Ini Kojiro Hyuga dari Daishin model dijual dengan harga 565.000 di Omotoys. Gue taruh linknya di bawah, jadi buat kalian yang pengen beli langsung aja sikat link di bawah. Oke. Ya kurang lebih ini sama aja kayak Tsubasa sih. Aksesorisnya jumlahnya sama persis. Fanbase-nya sama-sama dari rumput dan bisa disambungin juga. Walaupun beberapa mukanya menurut gue agak kurang mirip. Tapi dia punya nilai plus di diorama macannya ini. Ini kalau buat di foto-foto beneran jadi keren banget. Mungkin ini kali yang bikin dia harganya lebih mahal sedikit dibanding Tsubasa. Karena dia dapat diorama buat fotonya kayak gini. Jadi buat kalian pecinta Tsubasa, menurut gue ini salah satu mainan Tsubasa yang terbaik sih. Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Mitra Ronaldi. Semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan dan bola adalah teman. Tendangan macan. Aum. Tampak depannya ke display banget sih Hyuga. Tampak depannya ke... Aduh mana gatel ini. Maksa ya. Ya, kok gitu? Gue keberatan ya. Yang keempat ada... Tampak bawahnya coba tulisan kalian juga makan baik celopop. Cari kira-kira seperti itu box dari si celopop ini. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita lihat ke stage celopop. Ini Kojiro Hyuga dari Daishin model jual celopop. Dia bisa pose celopop.